Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Hari ini aku mau membahas soal-soal persalinan, lebih tepatnya ke 60 langkah PN atau asuhan persalinan normal. Jadi untuk teman-teman tonton videonya sampai akhir ya. Nomor 1, Nyonya F, usia 30 tahun, usia kehamilan 39 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan kenceng-kenceng teratur dan sudah mengeluarkan lendir darah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mm hidrogirum, nadi 82 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, TFU 30 cm, HIS 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik, hasil pemeriksaan dalam pembukaan 8 cm. Ketuban positif, UUK kanan depan, penurunan kepala HOT 2+. Nah, teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah tindakan apa yang dilakukan bidan selanjutnya. A. Melakukan amniotomi, B. Memimpin persalinan, C. Melakukan kateterisasi, D. Melakukan penyuntikan oksitosin, E. Menunggu hingga pembukaan lengkap. Oke, kita lihat dari masing-masing pilihan gandanya. Untuk yang A, melakukan amniotomi. Nah, amniotomi itu bisa kita lakukan apabila pembukaan sudah lengkap dan ketuban masih positif atau masih utuh. Di sini pembukaannya baru 8 cm. Walaupun ketuban positif atau utuh, di sini pembukaannya belum lengkap ya teman-teman, berarti amniotomi belum bisa untuk dilakukan. Yang B, memimpin persalinan. Memimpin persalinan juga bukan karena belum pembukaan lengkap ya teman-teman. Kemudian yang C, melakukan kateterisasi juga bukan karena tidak ada indikasi untuk dilakukannya kateterisasi. Yang D, melakukan penyuntikan oksitosin juga bukan karena tidak ada indikasi yang mengarah kepada harus dilakukan tindakan penyuntikan oksitosin. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E, menunggu hingga pembukaan lengkap. Kenapa? Karena di sini semua hasil pemeriksaan TTV ibunya normal, baik-baik saja, tidak ada masalah, pembukaannya juga baru 8 cm. Maka yang harus kita lakukan adalah menunggu hingga pembukaan lengkap. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Seorang perempuan usia 27 tahun G2P1A0 dalam infartu fase aktif kala 1 di bidan praktek mandiri. Hasil pemeriksaan didapatkan DJJ 90 kali per menit, pemeriksaan dalam pembukaan 8 cm, sutura saling tumpang tindih tetapi masih dapat dipisahkan. Tindakan apa yang salah yang dilakukan bidan sesuai dengan kasus di atas? A. Menganjurkan ibu untuk makan. B. Memberikan cairan infus kepada ibu. C. Mendampingi ibu ke tempat rujukan. D. Menganjurkan ibu untuk miring kiri dan nafas panjang. E. Merujuk ibu. Nah, di sini teman-teman, kita lihat DJJ-nya ini sudah di bawah 120, yaitu 90 kali per menit. Artinya sudah terjadi gawat janin ya teman-teman. Dan ini kasusnya terjadi di bidan praktek mandiri. Yang harus kita lakukan adalah segera merujuk. Nah, yang ditanyakan pada soal nomor 2 ini adalah tindakan apa yang salah yang dilakukan bidan. Kita lihat pilihan gandanya. Yang A, menganjurkan ibu untuk makan. Ini kurang tepat. Memang asuhan yang bisa kita berikan kepada ibu yang pada fase aktif itu biasanya adalah memberikan makan dan minum supaya ibunya tidak kehabisan tenaga. Tetapi di sini yang menjadi kasusnya, menjadi masalahnya itu adalah DJJ-nya ini sudah di bawah 120. Maka untuk yang A ini salah jika masih dilakukan oleh bidannya. Nah, kita lihat lagi untuk pilihan yang lain. Yang B, memberikan cairan infus kepada ibu. Memberikan cairan infus kepada ibu ini tepat dilakukan bidan karena di sini harus segera dilakukan rujukan. Sebelum kita lakukan rujukan, biasanya kita stabilisasi dulu kondisi pasien. Yang C, mendampingi ibu ke tempat rujukan juga betul. Yang D, menganjurkan ibu untuk miring kiri dan nafas panjang, ya betul karena ini merupakan salah satu langkah untuk melakukan resusitasi intrauterin ya. Kemudian yang E, merujuk ibu, ya tepat. Berarti yang ditanyakan adalah tindakan yang salah yang dilakukan bidan. Tindakan yang salahnya itu yaitu yang A, menganjurkan ibu untuk makan. Lanjut ke nomor 3. Seorang ibu melahirkan di BPM, ibu mengatakan bayi baru lahir, plasenta belum lahir, hasil pemeriksaan bayi menangis keras warna kulit kemerahan.
Apakah tindakan bidan selanjutnya? Nah, berarti di sini ini yang ditanyakan adalah langkah APN ya, karena ini berkaitan dengan persalinan normal. Tidak ada disebutkan ada masalah atau kegawat daruratan di sini. Nah, berarti tindakan yang harus kita lakukan, kita lihat dulu pilihannya. Yang A, menyuntikkan oksitosin, B, cek janin tunggal, C, masas uterus, D, evaluasi perdarahan, E, melakukan PTT. Nah, teman-teman, banyak kejadian saat kita melihat soal-soal seperti ini, kita berpikir bahwa, loh, ini kok bener semua ya pilihannya. Kayaknya ini bener semua nih, ini dilakukan semua nih dalam proses persalinan, tapi apa ya yang benar? Dulu saya juga seperti itu saat belum memahami tipe soal seperti ini ya, tipe-tipe soal tentang langkah PN. Kita lihat di sini, hasil pemeriksaannya bayinya ini menangis keras, warna kulit kemerahan. Nah, berarti sudah dilakukan penilaian sepintas. Dalam langkah HPN, setelah bayi lahir, lakukan penilaian sepintas, yaitu untuk melihat warna kulitnya seperti apa, apakah bayi bernafas megap-megap atau tidak, menangis keras atau tidak. Nah, di sini sudah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya normal. Maka langkah selanjutnya, sebenarnya kalau di langkah HPN setelah kita melakukan penilaian adalah mengeringkan tubuh bayi. Tetapi di pilihan gandanya tidak disebutkan mengeringkan tubuh bayi, artinya kita langsung ke langkah selanjutnya. Setelah mengeringkan tubuh bayi, maka kita melakukan pengecekan apakah janin tunggal atau tidak. Nah, berarti nomor 3 jawabannya itu adalah yang B. Jadi teman-teman, untuk tipe soal langkah HPN seperti ini, tidak semua soal ini di pilihan gandanya akan runtut langkahnya. Ada beberapa langkah yang seharusnya itu duluan dilakukan, itu dihilangkan ya. Maka kita harus hafal nih, oh setelah langkah ini apalagi nih langkah selanjutnya, seperti itu. Jadi yang utamanya itu adalah memang kita harus hafal bagaimana langkah APN. Kalau kita sudah hafal, kita ketemu soal seperti ini tuh udah kayak di luar kepala. Oh iya, ini langkahnya seperti ini, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Seorang perempuan usia 20 tahun telah melahirkan anak pertamanya di bidan praktek mandiri. Plasenta baru saja dilahirkan, kontraksi terus baik. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh bidan sesuai APN? A. Masas fundus uteri. B. Melakukan penegangan tali pusat terkendali. C. Menyuntikkan oksitosin. D. Memeriksa bayi. E. Memeriksa perdarahan. Oke, lagi-lagi langkah HPN ya. Di sini plasentanya baru saja dilahirkan. Kemudian kontraksi uterusnya baik. Nah, sesuai langkah PN, ketika plasenta dilahirkan, maka kita lakukan masas fundus uteri untuk melihat apakah kontraksi uterusnya baik atau tidak, dan kalau kontraksi uterusnya tidak baik atau lembek, maka lakukan penanganan atau neuteri. Tapi di sini disebutkan kontraksi uterus baik, artinya sudah kita lakukan masas fundus uteri. Nah, setelah itu, maka yang harus kita lakukan adalah memeriksa perdarahan, yaitu yang E, apakah terjadi laserasi atau tidak. Banyak yang kadang suka terjebak di soal seperti ini, banyak memilih jawabannya adalah masas fundus uteri. Nah, di soal itu memang tidak disebutkan bahwa bidan sudah melakukan masas fundus uteri. Tetapi kita bisa lihat, oh di sini kontraksi uterusnya sudah dinyatakan baik, artinya sudah dilakukan masas fundus uteri. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang ibu G3P2A0 dalam persalinan kala 3. Bayi telah lahir 15 menit yang lalu, plasenta belum lahir. Telah diberikan oksitosin 10 intraunit dalam waktu 1 menit setelah lahir. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan? A. Tunggu 15 menit lagi. B. Melanjutkan PTT. C. Memberikan oksitosin kedua 10 intraunit. D. Memberikan oksitosin 20 intraunit. E. Manual plasenta. Nah, teman-teman, di sini bayinya ini udah lahir 15 menit yang lalu dan bidan udah memberikan suntikan oksi yang pertama 1 menit setelah lahir. Artinya, suntikan yang pertama sudah diberikan ya. Kemudian plasentanya belum lahir. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau yang A, tunggu 15 menit lagi, ini kurang tepat. Kenapa? Kecuali di sini disebutkan bayi baru lahir 5 menit yang lalu, bidan sudah memberikan suntikan oksitosin, maka yang harus kita lakukan adalah menunggu dulu sampai 15 menit pertama apakah lahir atau tidak. Nah,
berarti yang A ini kurang tepat. Sedangkan di sini bayinya sudah lahir 15 menit yang lalu nih. Nah, kemudian yang B, melanjutkan PTT. Melanjutkan PTT ini juga kurang tepat karena bayinya ini udah lahir 15 menit yang lalu, tapi plasenta belum lahir nih. Maka yang harus dilakukan biasanya adalah kita memberikan suntikan oksitosin yang kedua ya, berarti yang B bukan. Nah, yang C, memberikan oksitosin kedua ini tepat. Nah, dalam langkah APN, jika plasenta belum lahir setelah diberikan suntikan oksitosin pertama dalam waktu 15 menit pertama, maka kita berikan suntikan oksitosin yang kedua. Kalau sudah diberikan suntikan oksitosin yang kedua dan dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir plasenta juga belum lahir, maka kita harus melihat apakah ada tanda pelepasan plasenta, yaitu uterus globuler, kemudian semburan darah yang tiba-tiba, tali pusat memanjang. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, maka kita harus merujuk kalau kasusnya terjadi di BPM ya, karena artinya terjadi perlekatan plasenta yang begitu kuat. Tetapi jika ada tanda-tanda uterus globuler, kemudian tali pusat memanjang dan semburan darah tiba-tiba, tetapi plasenta belum juga lahir, maka bisa kita lakukan manual plasenta. Nah, seperti itu. Berarti nomor 5, jawabannya itu adalah yang C, memberikan oksitosin kedua 10 intraunit. Nah, teman-teman, itu tadi 5 soal tentang langkah-langkah HPN. Semoga apa yang aku jelaskan ke teman-teman bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.